Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya di usia senja, tubuh tak sekuat dulu, tapi hati masih ingin tetap berarti? Banyak dari kita mencintai orang tua dan kakek, nenek kita sepenuh hati, tapi tanpa sadar, kita terlalu sering mengambil alih segalanya hingga lupa. Mereka juga ingin tetap mandiri, merasa berguna, dan tetap dihargai. Merawat lansia bukan berarti membuat mereka bergantung. Justru sebaliknya, ini tentang menciptakan ruang agar mereka tetap kuat, tetap percaya diri, dan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Di video ini, kita akan membahas langkah-langkah sederhana tapi penuh makna yang bisa kamu lakukan dari rumah untuk menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan kemandirian orang tua tercinta. Bayangkan, seorang lansia yang dulu sangat aktif, pernah menjadi guru, petani, ibu rumah tangga yang lincah, atau ayah yang suka memperbaiki sepeda di halaman rumah. Kini, di usia senja, mereka tinggal di rumah bersama anak atau cucu. Justru merawat lansia dengan baik berarti membantu mereka tetap merasa berguna, dihargai, dan mampu menjalani aktivitas harian dengan bangga. Kadang mereka merasa ragu, masih bisakah aku menyapu halaman atau apa aku boleh ambil air sendiri? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi tanda bahwa rasa percaya diri mereka mulai goyah. Merawat lansia bukan berarti menjadikan mereka pasif atau tergantung sepenuhnya. Nah, tips pertama yang sangat penting adalah bangun rasa percaya diri mereka sejak awal. Misalnya, letakkan barang-barang penting di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah hingga membuat mereka harus membungkuk dalam-dalam. Dan ketika semangat itu tumbuh, proses merawat pun menjadi jauh lebih ringan. Kita tidak lagi harus terus-menerus membantu, tapi justru bisa berbagi peran. Biarkan mereka menjangkau barang sendiri, memilih pakaian sendiri, bahkan menyiapkan teh atau air putih sendiri. Jangan langsung mengambil alih semua pekerjaan mereka hanya karena kita merasa kasihan. Memang niatnya baik, tapi kadang niat baik tanpa strategi justru bisa mengikis semangat mereka. Ajak mereka mengingat momen-momen di mana mereka merasa kuat, hebat, dan berhasil. Waktu itu ibu sendirian ngurusin rumah sambil kerja, ya. Hebat banget. Cerita-cerita seperti ini bukan sekadar nostalgia, tapi juga penguat batin, semacam reminder bahwa mereka pernah luar biasa dan masih bisa luar biasa hanya dengan cara yang berbeda di masa sekarang. Dan percayalah, kepercayaan kita bisa menjadi energi yang besar bagi mereka. Coba ubah pendekatannya. Misalnya, alih-alih berkata, "Biar aku saja yang ambilkan," cobalah berkata, "Boleh bantu ambilkan, tapi pelan-pelan aja, ya." Kalau capek, bilang. Kata-kata kecil seperti itu menyiratkan dua hal penting, bahwa kita peduli dan bahwa kita percaya mereka masih mampu. Ciptakan juga suasana yang mendukung mereka untuk tetap aktif. Jangan lupa beri pujian, bukan pujian yang dibuat-buat, tapi pujian yang tulus. Contohnya, "Wah, ayah masih semangat ya bikin kopi sendiri," atau "Ibu keren banget bisa nyapu halaman sampai bersih." Kalimat-kalimat sederhana ini bisa membuat mereka tersenyum dan merasa berharga. Terkadang kita juga perlu mengajak mereka bicara tentang masa lalu, menumbuhkan rasa percaya diri
lansia bukan pekerjaan satu malam. Tapi kalau dilakukan dengan konsisten, mereka akan kembali menemukan semangat untuk hidup mandiri. Karena pada akhirnya, tujuan merawat lansia bukan hanya membuat mereka tetap sehat, tapi juga membuat mereka tetap berdaya. Apa yang membuat seseorang merasa mandiri? Salah satunya adalah kemampuan untuk menjalani harinya dengan tujuan meskipun kecil. Nah, hal ini juga berlaku bagi para lansia. Ketika mereka punya rutinitas harian yang terstruktur, tapi tidak kaku, mereka jadi lebih bersemangat menjalani hari dan tidak merasa seperti hanya menunggu waktu. Coba bayangkan seperti ini. Setiap pagi, seorang kakek bangun, mencuci muka, lalu duduk di teras sambil minum teh. Setelah itu, dia menyiram tanaman, ngobrol sebentar dengan cucunya, lalu mendengarkan radio atau membaca koran. Siang harinya dia tidur sebentar, lalu sore jalan kaki keliling rumah. Rutinitas ini kelihatan sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ia merasa masih memiliki kontrol atas hidupnya. Nah, sebagai pendamping atau keluarga, kita bisa membantu membentuk rutinitas ini dengan cara yang tidak mengatur berlebihan. Ingat, tujuannya bukan mendikte, tapi memfasilitasi. Pertama, buat jadwal harian yang menyenangkan dan masuk akal. Mulailah dari hal-hal kecil. Kapan mereka bangun, kapan waktu makan, kapan waktu istirahat, kapan waktu beraktivitas ringan seperti jalan kaki, menyiram tanaman, atau bahkan sekadar duduk di bawah matahari pagi selama 15 menit. Rutinitas ini jangan terlalu padat atau melelahkan, tapi cukup untuk memberi rasa, aku tahu apa yang akan kulakukan hari ini. Misalnya, jam 6 sampai 7, bangun, mandi, dan duduk santai sambil minum air hangat. Jam 7 sampai 8, sarapan bersama keluarga. Jam 8 sampai 9, jalan kaki ringan di halaman. Jam 10 sampai 11, waktu pribadi bisa membaca, mendengarkan musik, atau merajut. Jam 12 sampai 13, makan siang. Jam 13 sampai 14, istirahat siang. Jam 15 sampai 16, aktivitas sore menyiram tanaman, ngobrol dengan tetangga. Jam 18 sampai 19, makan malam ringan. Jam 20, persiapan tidur. Kedua, libatkan mereka saat menyusun jadwal. Ini penting. Jangan asal bikin jadwal dan menyuruh mereka mengikuti. Ajak diskusi. Ibu lebih suka duduk di teras pagi-pagi atau sore? Atau kira-kira jam berapa enaknya jalan kaki ya? Dengan begini, mereka merasa didengarkan dan dilibatkan. Itu membuat perasaan mereka jauh lebih dihargai. Ketiga, berikan waktu luang yang bebas. Meski ada rutinitas, penting juga memberi waktu kosong. Biarkan mereka memilih sendiri apa yang ingin dilakukan. Ada hari di mana mereka hanya ingin duduk diam sambil mengingat masa muda. Ada hari lain mereka ingin lebih banyak bergerak. Kita sebagai pendamping perlu peka dan tidak terlalu memaksakan agenda. Keempat, rutinitas adalah stabilitas emosi. Tahukah kamu, lansia yang punya rutinitas cenderung lebih tenang dan tidak mudah cemas. Karena mereka tahu, aku tahu apa yang akan aku lakukan besok. Hal ini juga membantu menghindari kebosanan dan mencegah munculnya perasaan tidak berguna. Kelima, tambahkan sentuhan sosial. Jadwal harian jangan cuma tentang aktivitas fisik, sisipkan juga waktu untuk bersosialisasi walaupun singkat. Misalnya, waktu ngobrol bersama cucu saat sarapan, atau waktu teleponan dengan teman lamanya seminggu sekali. Interaksi ini penting untuk menjaga kesehatan mental mereka. Kadang kita berpikir,
Ngapain bikin jadwal? Kan lansia sudah pensiun. Justru disitulah tantangannya. Ketika seseorang berhenti bekerja, seringkali dia juga kehilangan struktur hidupnya. Maka dari itu, rutinitas harian yang disusun dengan cinta dan fleksibilitas bisa menjadi pegangan yang membuat hidup tetap terasa utuh. Ingat, tujuan kita bukan membuat lansia sibuk, tapi membuat mereka merasa berarti. Salah satu kunci penting agar lansia tetap mandiri adalah kesempatan untuk bergerak. Bukan berarti olahraga berat, tapi aktivitas ringan yang alami dan sesuai kemampuan mereka. Gerakan ini bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang rasa berkontribusi yang bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan mereka. Pernahkah kamu merasa lebih semangat saat diberi peran kecil yang berarti? Lansia pun begitu. Ketika mereka bisa berbuat sesuatu dan merasa dibutuhkan, mereka merasa lebih hidup. Mulailah dengan aktivitas ringan yang menyenangkan, seperti jalan santai di halaman, menyiram tanaman, atau membantu di dapur. Jika mereka senang berkebun, beri ruang untuk merawat tanaman favoritnya. Aktivitas seperti ini menjaga tubuh tetap aktif sambil menumbuhkan rasa memiliki terhadap rumah dan keluarga. Untuk lansia yang kurang leluasa bergerak, sediakan aktivitas seperti senam ringan atau yoga lansia. Gerakannya tak perlu berat, yang penting menyenangkan dan aman. Tidak harus sempurna. Yang penting mereka merasa berkontribusi. Ucapan sederhana seperti terima kasih Bu bisa memberikan dampak luar biasa pada semangat mereka. Tentu saja kita juga perlu memastikan keamanan saat mereka bergerak. Duduk santai, minum teh, atau ngobrol ringan bisa membantu mereka pulih dengan nyaman. Bisa juga menonton video senam khusus lansia dari YouTube. Ini membantu menjaga kekuatan otot dan kelenturan, sekaligus meningkatkan sirkulasi darah. Berikan juga tugas rumah tangga ringan, seperti melipat handuk atau menyusun meja makan. Pastikan lantai tidak licin, penerangan cukup, dan bila perlu, tambahkan pegangan di kamar mandi atau tangga. Dampingi saat perlu, tapi tetap beri ruang agar mereka merasa mandiri. Dan jangan lupa, setelah aktivitas, beri waktu untuk istirahat. Dengan memberikan ruang untuk bergerak dan berkontribusi, kita tidak hanya menjaga fisik mereka tetap sehat, tapi juga membuat hati mereka tetap hangat. Kesehatan lansia bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Rasa dihargai, disayang, dan tetap dianggap penting adalah kunci agar mereka merasa mandiri dan bahagia. Salah satu cara sederhana tapi ampuh adalah lewat komunikasi yang penuh kasih sayang dan perhatian. Pertama, dengarkan dengan tulus. Banyak lansia merasa kesepian. Mereka tidak selalu butuh solusi. Kadang hanya ingin didengar. Ajak mereka bercerita tentang masa muda, keluarga, atau pekerjaan yang dulu mereka cintai. Ini bisa membangkitkan semangat dan membuat mereka merasa bangga atas hidup yang telah mereka jalani. Pujian tulus membuat lansia merasa dihargai dan tetap berarti bagi keluarga. Saat mereka bercerita, beri perhatian penuh, tatap mata mereka, jangan menyela, cukup dengarkan. Dan itu sudah sangat berarti. Kedua, ajak bicara tentang masa lalu, libatkan dalam obrolan keluarga, minta pendapat, tanyakan ide mereka. Ini membuat mereka merasa masih relevan dan punya suara. Kenangan indah bisa menyegarkan jiwa. Tanyakan dengan lembut dan jadilah pendengar yang siap menampung isi hati mereka.
Ketiga, beri pujian dan apresiasi kecil. Ucapan sederhana seperti, "Terima kasih ya, masakannya enak banget," bisa membangkitkan semangat mereka. Teknologi bisa jadi jembatan untuk mengusir sepi dan menjaga semangat mereka tetap hidup. Keempat, libatkan mereka dalam percakapan keluarga. Jangan biarkan mereka merasa terpinggirkan. Kelima, peka pada perubahan emosi. Jika mereka tampak lebih diam, murung, atau menarik diri, bisa jadi mereka sedang stres atau merasa kesepian. Keenam, ajari gunakan teknologi. Bantu mereka mengenal video call, pesan singkat, atau aplikasi sederhana agar bisa tetap terhubung dengan anak dan cucu. Lingkungan rumah yang aman dan nyaman adalah fondasi penting untuk menjaga kemandirian lansia. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan, penglihatan, dan kekuatan fisik mereka cenderung menurun. Oleh karena itu, rumah perlu disesuaikan agar mereka tetap bebas bergerak tanpa rasa takut akan cedera. Pertama, keamanan di setiap ruang. Mulailah dengan memeriksa potensi bahaya di rumah seperti lantai licin, karpet yang mudah tergelincir, atau sudut-sudut tajam. Pastikan tangga memiliki pegangan yang kokoh dan pencahayaan cukup terang, terutama di kamar mandi dan lorong. Kedua, ruang yang mudah diakses. Atur furnitur agar tidak menghalangi jalan. Hindari perabot rendah atau berat. Tempat tidur sebaiknya tidak terlalu tinggi atau rendah. Dan lampu harus mudah dijangkau dari tempat tidur atau kursi. Ketiga, kamar mandi ramah lansia. Pasang pegangan tangan di area mandi dan toilet. Gunakan alas anti-slip untuk mencegah terpeleset. Kursi mandi bisa sangat membantu bagi lansia yang sulit berdiri lama. Keempat, tempat tidur yang nyaman. Kasur sebaiknya cukup keras dan mendukung punggung. Tambahkan lampu tidur redup tapi cukup terang agar mereka merasa aman jika bangun malam hari. Kelima, fasilitas pendukung kemandirian. Jika mereka suka berkebun atau membaca, sediakan area khusus yang nyaman dan mudah diakses. Alat atau buku sebaiknya berada dalam jangkauan tanpa perlu membungkuk atau memanjat. Keenam, dukungan sosial dalam rumah. Ciptakan ruang berkumpul agar mereka bisa bercengkrama dengan keluarga atau teman. Interaksi sosial bisa mengurangi rasa kesepian dan memperkuat kesehatan mental mereka. Dengan lingkungan yang disesuaikan secara fisik dan emosional, lansia bisa merasa lebih aman, nyaman, dan tetap mandiri. Ini bukan hanya tentang menjaga tubuh mereka, tetapi juga tentang menghargai keberadaan dan peran mereka dalam keluarga. Merawat lansia bukan cuma soal menemani, tapi juga soal menjaga asupan nutrisi dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Di usia senja, sistem pencernaan melambat, nafsu makan menurun, dan makanan tertentu bisa jadi pemicu masalah. Tapi tenang, semua bisa dikelola dengan langkah yang tepat. Pertama, gizi seimbang setiap hari. Berikan makanan tinggi nutrisi, namun mudah dicerna. Kedua, pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, protein rendah, lemak seperti ikan, tahu, tempe, sayuran berserat, buah rendah gula, dan cukup cairan. Hindari makanan olahan tinggi garam dan gula. Lebih baik masak sendiri dengan cara rebus atau kukus. Kedua, jadwal makan teratur. Bagi menjadi 3 kali makan utama dan 2 kali camilan ringan. Porsi kecil tapi sering lebih baik. Contohnya, pagi bubur kacang hijau,
siang nasi merah dan sayur, malam sup ringan. Makan bersama keluarga juga bisa meningkatkan nafsu makan. Ketiga, pantau kesehatan rutin. Santai saja, periksa tekanan darah, nafsu makan, hingga frekuensi buang air. Tanyakan kondisi tubuh mereka secara ringan, seperti tidur nyenyak, Bu. Atau hari ini badan gimana, Pak? Jangan buat pemeriksaan terasa menegangkan. Keempat, obat dan suplemen teratur. Pastikan konsumsi obat sesuai jadwal. Gunakan kotak obat harian jika perlu. Untuk suplemen, konsultasikan dulu ke dokter. Hindari beli hanya karena iklan. Kelima, libatkan dalam menyiapkan makanan. Tanyakan menu favorit mereka. Ajak memotong sayur atau memilih buah. Ini membangun semangat makan dan rasa dihargai. Keenam, perhatikan gigi dan kemampuan menelan. Jika ada masalah mengunyah, ubah tekstur makanan jadi bubur atau sup. Pastikan mereka nyaman makan tanpa rasa sakit. Dengan pendekatan yang penuh perhatian dari dapur rumah sendiri, kita bisa membantu lansia tetap sehat, mandiri, dan merasa dicintai. Karena makanan bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal kebahagiaan. Merawat lansia bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga membangun rasa dihargai dan disayang. Kemandirian lansia tidak hanya berhubungan dengan kemampuan bergerak atau makan sendiri, tetapi juga tentang merasa berarti dan tetap memiliki peran dalam keluarga. Pertama, ajak mereka berbagi cerita. Lansia memiliki banyak kenangan berharga. Tanyakan tentang pengalaman hidup mereka. Seperti, ayah pernah punya pengalaman menarik nggak waktu muda? Ini memberi mereka ruang untuk merasa dihargai dan didengarkan. Kedua, berikan apresiasi. Ini memberi mereka rasa kontrol dan penting dalam keluarga. Misalnya, terima kasih sudah bantu masak. Bu, enak sekali. Pujian ini membantu mereka merasa dibutuhkan. Lansia sering merasa tidak lagi produktif. Berikan apresiasi atas kontribusi mereka. Sekecil apapun, aktivitas sederhana ini memperkuat hubungan emosional dan memberi mereka rasa kebersamaan. Ketiga, libatkan mereka dalam keputusan keluarga. Saat merencanakan liburan atau keputusan keluarga lainnya, ajak mereka berdiskusi. Apa pendapat ibu kalau liburan ke pantai? Lansia ingin merasa bahwa pendapat mereka dihargai. Berikan mereka ruang untuk memilih pakaian, aktivitas, atau makanan. Ini memberi mereka rasa kebebasan dan kemandirian. Keempat, luangkan waktu berkualitas bersama mereka. Waktu adalah perhatian terbaik. Luangkan waktu untuk sekadar ngobrol, menonton acara favorit, atau jalan-jalan bersama mereka. Kelima, tunjukkan kasih sayang dalam tindakan kecil. Tindakan kecil seperti membantu mengenakan pakaian atau memberikan pelukan bisa membuat mereka merasa disayang dan diperhatikan. Kasih sayang tidak harus berupa kata-kata besar. Keenam, berikan ruang untuk mengatur hidup mereka. Mereka tidak hanya orang tua atau kakek nenek, tetapi juga pahlawan hidup kita yang layak mendapatkan kasih sayang yang tulus. Lansia juga ingin merasa memiliki kontrol atas hidup mereka. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa membantu lansia merasa dihargai, disayang, dan tetap bersemangat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa sayangi mereka sepenuh hati selagi masih ada waktu.